Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Mukhtarom, promotor manunggal dari Winongan. Awal mula saya masuk manunggal dulu, manunggal itu adalah klub motor. Klub motor yang notabene paling banyak dari anak-anak daerah Nguling. Terus karena saya sama Pak Lutfi sudah kenal sangat lama, dulu ada di sekolah, terus juga main bareng. Kita dulu Baladewa. Kita selalu bareng. Selalu lihat konser bareng. Apa-apa bareng, sekolah pun bareng. Ini hal yang tidak patut ditiru, mungkin tidak patut ditiru. Kita bolos pun bareng, sampai kita tidur di jalanan juga bareng. Ya pokoknya seru-seruan bareng lah. Sampai sekarang lambat laun kita, kalau dulu dalam hal kebaikan kejelekan kita bareng, kalau sekarang kita cuma dalam hal kebaikan yang bareng. Itu terus karena pertemanan kita jalin mulai sekolah dulu sama Baladewa, kita tidak pernah putus, istilahnya lost contact, kita tidak pernah. Terus sewaktu-waktu kita bertemu, kalau tidak salah itu di mana ya, pokoknya kalau tidak salah di rumahnya Pak Lutfi. Saya main ke sana, kita omong-omongan, bilang ke saya, guys, aku punya grup motor namanya Manunggal. Terus saya bilang, apa untungnya bagi saya? Banyak, kata Pak Lutfi. Yang pertama kita jalin silaturahmi bersama teman, bukan dari cuma di kalangan kita saja, tapi banyak dari mana saja. Bahkan kita ada yang dari Winongan saja mungkin sekitar tidak banyak, terus juga dari Rejoso juga tidak banyak, yang paling banyak dari Nguling. Akhirnya kita oke lah, dalam diceritakan panjang lebar oleh Pak Lutfi bahwasanya banyak keuntungan atau banyak manfaat dari kita bersosial di grup tersebut. Awal mulanya kita klub motor dulu, terus lambat laun kita berkecimpung di bidang santunan anak yatim. Otomatis kita suka klub motor yang peduli sama anak yatim dan anak-anak jalanan. Terus kita juga pernah pas bulan Ramadan kita selalu bagi-bagi takjil lah, itu sangat suka. Jadi kita itu klub motor tapi banyak manfaat lah, itu saya suka. Terus apa lagi ya, mungkin kalau apa lagi Pak Bro, kira-kira mulai tahun berapa mulai tergabung resmi di Paguyuban di grup Manunggal? Di grup Manunggal secara resmi dan tidak tertulis mungkin sekitar 14-15, sekitar tahun 2016-an lah. Itu paguyuban sudah besar. Karena sebelum itu saya juga sudah tahu, sering main ke rumah Pak Lutfi itu sudah banyak di sana kaos-kaos Manunggal. Nah, itu saya sudah tahu tapi belum gabung. Kalau bergabung secara resmi mungkin insya Allah sekitar tahun 2016.
Nah, terus ketika Mas Tarom sebagai promotor, ya awal mula ditunjuk sebagai promotor itu bagaimana, Mas? Apa ada syarat khusus? Apa wis simpel begitu saja atau bagaimana? Secara khusus mungkin tidak ada, mungkin kriterianya ya cuma bisa mengayomi anggotanya lah. Ya kalau seorang promotor tidak mengayomi anggotanya ya bagaimana ya, mungkin itu secara tidak tertulis disyaratkan sebagai itu. Pertama, sosialisasinya sangat tinggi, dan kedua bisa mengayomi rekan-rekannya. Dan apa lagi ya, tidak ada, cuma syaratnya cuma sosialisasi yang sangat bagus. Berarti itu salah satu dasaran untuk siap menjadi promotor berarti, Mas ya. Iya betul. Kalau gini misalnya, kalau kalau kata orang Jawa itu harus open kepada, istilahnya kepada, kita bilang apa ya, bawahan juga ada pantas rekannya lah, harus ada apa ya namanya, rasa ingin mengayomi rekan-rekan semua. Kalau tidak ada yang mengayomi, terus rekan-rekan kita itu kan gimana ya, cuma itu rasa sosial yang tinggi dan rasa mengayomi yang bagus lah. Bisa bagi-bagi tips untuk semua promotor yang berada di bawah naungan Paguyuban Siduluran. Kan ada 40 promotor di 25 grup itu. Mungkin bisa bagi-bagi tip, bisa bagi-bagi saran bagaimana seharusnya promotor itu dalam bersikap dan dalam bertindak semua. Kalau menurut saya sih ya, kalau bersikap dan bertindak itu harus tegas. Yang pertama harus tegas, yang kedua adil. Terus kalau tadi yang mengayomi itu harus yang utama. Terus kalau ada mungkin masalah kecil lah, kita harus tegas dan juga adil. Siapapun itu, kalau rekan-rekan kita yang kita mungkin ada yang salah paham dalam grup kita itu, kalau kita tidak adil, misalnya kita cenderung ke yang si A dan B itu, misalnya ada kesalahpahaman, kita cenderung ke yang A. Nah itu yang saya hindari di situ. Kita harus bersikap adil sebagai promotor, kita harus bersikap adil. Apapun itu, apapun masalahnya harus clear, secara tegas dan adil kita harus memutuskan. Terus yang ketiga harus sabar. Nah itu juga unsur utama dalam menjadi promotor itu menurut saya. Sabar. Kadang rekan-rekan kita ini ada yang minta gini, ada yang minta gitu. Terus kita rapat di dalam forum. Nah itu kita harus tegas, kita harus adil, yang ketiga sabar. Ya itu menurut saya unsur yang paling utama menjadi seorang promotor. Terus Mas, di Pasuruan Timur khususnya kan banyak grup, banyak grup pemuda, banyak grup dan lain. Kenapa Mas Tarom sendiri kok masuk ke Paguyuban grup Manunggal Sekuat? Mungkin ada landasan apa atau ada pertimbangan apa, Mas? Simpel, kalau kita masuk ke grup, saya aslinya tidak memilih grup ini grup itu. Dalam PSS saya kira semuanya baik, tapi yang saya istilahnya paling cedek, kata orang Jawa itu paling cedek, saya sama Manunggal. Jadi ya otomatis saya masuk Manunggal. Cuma sesimpel itu. Kalau
semuanya grup di PSS saya lihat sangat kompak, sangat baik. Saya setuju. Nah terus apa di grup Manunggal sendiri ada visi misi, apa ada tujuan, apa bagaimana atau cuma gimana gitu mas? Visi misi secara tertulis kita tidak ada, tapi kita insya Allah di jalur yang baik dan benar. Nah, itu menurut saya sudah cukup. Intinya kita melangkah di jalur yang baik dan benar. Itu visi misi kita ya. Saya kira visi misi kita cuma itu. Kita membangun pas tim yang baik. Itu visi kita. Terus misi kita berjalan di jalur yang benar dan baik. Ya, sudah cukup. Hal yang paling berkesan untuk Mas Tarom selama berada di grup Manunggal khususnya bagaimana mas? Sangat banyak. Paling utama itu kita bersosial, kita punya teman dari jalanan, dari kalangan jalanan, dari kalangan guru, dari kalangan kiai, ustadz ataupun gus. Kita rangkul bersama, kita tidak pandang bulu apapun itu. Kita rangkul bersama. Yang penting kita berjalan di jalur yang benar. Kita tidak peduli entah itu dari kalangan anak pengamen, anak jalanan, guru, kiai, ustadz, gus, apapun itu, kita tidak peduli. Yang penting kita di jalur yang aman. Oh iya, sekarang kan Manunggal sendiri kan menjadi salah satu motor terbentuknya paguyuban seduluran Selawase. Menurut Mas Tarom sendiri apa manfaat adanya paguyuban seduluran itu dan apa yang menjadi hal yang paling penting yang harus dijaga di dalam paguyuban itu sendiri mas? Hal yang patut sangat-sangat dijaga adalah kekompakan kita, perseduluran kita, namanya juga seduluran Selawase. Kita harus semuanya tanpa terkecuali kita harus merasa apa ya, kalau anggota grup yang satu dengan yang lain, individu yang satu dengan individu yang lain, kita adalah saudara. Jadi kita tidak mungkin menyakiti saudara. Kita tidak mungkin menyakiti saudara lah, itu yang paling utama. Nanti pun kalau kita bertemu di jalan, misalnya pun ini kita kehujanan, suatu contoh kita kehujanan. Daerah saya di Winongan. Kalau kita ke Grati, saya kehujanan, saya tidak bawa apa-apa. Saya punya kontaknya siapa di situ. Assalamualaikum, saya kehujanan. Boleh saya mampir lah itu. Itu contoh yang sangat simpel. Terus apa lagi? Terus kalau punya saudara itu lah, semuanya apa-apa lah enak. Kita punya saudara satu saja sangat nikmat dan bermanfaat, apalagi saudara kita itu ratusan ataupun ribuan. Saya lihat kemarin acara itu, masya Allah, itu peminatnya sangat banyak sekali ya. Bayangkan saudara kita segitu banyak, apakah tidak bermanfaat? Sudah sesimpel itu saja. Kalau ya jangan ada, misalkan ada perseteruan sedikit lah, itu bisa sangat diminimalisir lah. Jangan sampai ada perpecahan, sangat-sangat disayangkan. Nah, terus bagaimana peran paguyuban terhadap grup Manunggal sendiri, Mas? Peran paguyuban di dalam grup Manunggal tentunya ya sangat bermanfaat. Ya, tidak lain dan tidak bukan tadi sudah sering saya utarakan. Kita perannya gimana ya? Kita itu tidak, ya memang kita visi misi kita berjalan pada jalan yang baik dan benar, tapi kalau itu dilakukan banyak sekali grup
itu sangat bermanfaat. Ya, saya kutip di postingan Pak Lutfi yang sebelumnya. Beliau berkata begini, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, itu saya ingat betul itu. Sebaik-baik orang itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu sangat bagus sekali menurut saya. Perannya di situ. Kita bermanfaat bagi siapapun juga. Tadi sudah saya singgung kalau pas bulan Ramadan kita pagi-pagi takjil, kalau pas kita ada rezeki lebih, kalau kita ke anak yatim piatu, kan kita bermanfaat bagi orang lain. Kita berjalan di jalur yang benar, bukan cuma di grup kita saja, tapi kita dalam satu wadah lagi, dalam wadah yang sangat besar. Paguyuban seduluran selawase itu terdiri dari puluhan grup. Wah, itu manfaatnya double-double. Masya Allah. Mas Tarom sendiri sebagai promotor Manunggal Winongan sudah berapa kali mengikuti kegiatan Kopdar? Kegiatan Kopdar terus terang saja kayaknya cuma 2 kali. Yang lain saya berhalangan hadir karena ada sesuatu kepentingan yang lain juga yang tidak kalah pentingnya tentunya. Kalau misalnya tidak ada kepentingan, tentunya saya tidak akan absen dari grup, dari paguyuban yang sangat bagus ini. Setelah Mas Tarom menghadiri dan menyaksikan secara seksama dengan adanya Kopdar, apa hikmah dan manfaatnya Kopdar bagi anggota? Manfaat dan hikmahnya tentunya ada 2 manfaat. Pertama, manfaat atau hikmahnya itu di dunia. Kalau di dunia tadi sudah saya jabarkan, tadi sudah panjang lebar, tadi sudah saya jabarkan. Kalau manfaat atau faedahnya bagi di kemudian hari, itu tentunya kita sudah, pertama, kita bermanfaat bagi orang lain. Itu di dunia, kalau manfaat bagi orang lain, tentu orang lain itu akan merasa senang. Itu pun nanti diganjar sama Gusti Allah. Diganjar akan dibayar di dunia. Rezeki jenengan yang sudah kita keluarkan untuk mereka yang membutuhkan, itu pasti dikembalikan dalam bentuk apapun nikmat di dunia. Terus kalau nanti sudah di akhirat, yang tidak kalah pentingnya, pasti kita sudah mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, manfaatnya selain itu juga ya tentunya sudah saya singgung tadi. Kita bertemu, kalau misalnya ada Kopdar, kan kita kumpul dalam PSS itu kan terdiri dari puluhan grup. Kita bertemu dalam satu kesempatan, kita berkumpul lah, itu terjalin silaturahmi yang sangat bagus. Kita bertemu dari misalnya grup Saras Muda, grup banyaklah, Macan Alas dan lain sebagainya, Ujung Tombak, dan ya banyaklah, puluhan, saya tidak hafal lah. Itu kalau kita bertemu, kita silaturahmi, itu juga menambah keakraban kita. Terus katanya itu bisa menambah umur lah. Itu kita semakin erat, kita bertemu. Memang kita dalam satu paguyuban itu besar, tapi kalau tidak pernah bertemu kan kita tidak, gimana ya, kalau tidak pernah ketemu itu, kalau bertemu ya istilahnya dalam di SD dulu sudah sering disinggung sama guru kita, tak kenal maka tak sayang. Nah itu kan kalau kita bertemu, kita kenalan. Kalau sesama promotor kita yakin sudah sering ketemu. Kalau sesama anggota kita bisa menyapa, oh ini dari kelompok ini dari grup ini dari grup ini. Kita tahu, oh ini, kita kenalan lah. Kita tidak melulu, misalkan saya dari Manunggal, oh saya tidak
melulu yang dari Manunggal saja. Saya istilahnya ajak bicara, kita ajak main. Kalau di sana sudah ketemu semuanya, kita berbincang sama dari grup yang lain, dari grup apapun itu. Saya kemarin ya gitu, mencoba kenalan sama anggota dari grup ini, grup ini, grup ini, grup ini. Saya tanya namanya dari mana, terus apa sudah berkeluarga apa belum atau gimana. Kita jadi tahu, oh mereka dari grup ini bukan cuma dari desa itu saja, dari luar. Oh, kita tahu segala macam. Intinya kita mempererat tali silaturahmi sesama anggota, bukan sesama grup lagi. Kalau ada kopdar sesama anggota, kita bertemu, ya intinya kita saling memperkenalkan diri kita antara individu, dari grup ini, dari grup ini. Kita tahu mereka, oh kalau kita jumpa di mana jangan sungkan-sungkan menyapa saya itu. Misalnya kita pergi ke mana saja, kita ke keliling Pastim, kita kalau bertemu minimal halo, hai, itu intinya gitu, sangat mempererat tali silaturahmi kita antar individu, bukan secara grup lagi. Oke, untuk yang terakhir Mas Taro mungkin bisa memberikan pesan kepada semua promotor dan semua yang ada di paguyuban agar bagaimana agar kita tetap bisa menjaga kekompakan dan kita tetap bersatu. Monggo Mas Taro. Intinya apa ya? Ya cuma pertama jaga ego. Yang gimana ya? Intinya gimana kita tetap harus saling bersatu, kita tetap kompak. Ya kita semua sudah, mungkin saya tidak menggurui dengan semua, ini sudah tahu semuanya. Kita harus jaga kekompakan, harus dijaga kekompakan, cuma itu. Mungkin gimana ya, jangan ada perpecahan di antara kita. Sedikit pun, sekecil apapun, kita harus clearkan sesegera mungkin. Cuma itu saja. Oke, satu kata untuk paguyuban seduluran Selawase. Jaya Selawase. Oke, makasih Mas Tarong.